Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Fisika Lambau. Kali ini kita akan mempelajari tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Sifat energi. Energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya atau dapat mengalami transformasi. Kedua, energi dapat berpindah dari materi satu ke materi lainnya atau dapat mengalami transfer. Ketiga, energi dapat berpindah ke benda lainnya, terutama oleh satu gaya yang menyebabkan pergeseran. Itulah yang disebut dengan energi mekanik. Yang terakhir, bahwa energi itu bersifat abadi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Energi mekanik secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Hal ini berarti energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan karena adanya gerakan, posisi, atau kedua-duanya. Siapa di antara Nanda yang suka bermain bulu tangkis? Tahukah Nanda, ternyata dalam permainan bulu tangkis ada hubungannya dengan fisika loh. Ketika kita bermain bulu tangkis, kita akan mengeluarkan energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermassa karena gerakannya. Dalam permainan bulu tangkis ini, salah satu energi kinetiknya adalah energi yang dimiliki oleh shuttlecock saat terbang ke arah lawan. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya pada titik acuan. Kunci dari energi potensial ini adalah semakin tinggi posisi benda, maka akan semakin besar juga energi potensialnya. Dalam permainan bulu tangkis ini, energi potensialnya adalah berupa energi yang dimiliki oleh shuttlecock ketika berada pada ketinggian tertentu terhadap titik acuan. Titik acuannya bisa berupa tanah ataupun raket. Jadi, semakin tinggi posisi shuttlecock di udara, maka akan semakin besar pula energi potensialnya. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakannya, atau posisinya, atau keduanya. Contoh dari energi mekanik dalam permainan bulu tangkis ini adalah kegiatan servis, mulai dari pemain memukul bola, mengeluarkan energi kinetik, lalu shuttlecock terbang melambung adalah energi potensial, sampai kok jatuh ke lapangan lawan.
Jadi, kesimpulannya adalah energi mekanik adalah jumlah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jumlah energi kinetik dan potensial ini selalu tetap. Jumlah energi mekanik saat pemain melakukan servis sama dengan jumlah energi mekanik saat benda kok jatuh di lapangan lawan. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule, m adalah massa dalam satuan kilogram, dan v adalah kecepatannya. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial dalam satuan Joule, M adalah massa benda dalam kilogram, G adalah gaya gravitasi dalam 1 meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Sedangkan rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EK ditambah dengan EP, di mana EM adalah energi mekanik dalam satuan Joule, EK adalah energi kinetik dalam satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dalam satuan Joule. Jadi, ilmu fisika juga sangat bermanfaat dalam permainan bulu tangkis. Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Fenomena fisika pada roller coaster meliputi energi kinetik, energi potensial, dinamika roller coaster, gaya gravitasi, hukum kekekalan energi, gaya sentripetal, dan gaya sentrifugal. Energi potensial. Energi potensial atau EP adalah energi yang dikandung oleh roller coaster dikarenakan oleh posisinya, bernilai maksimum pada posisi puncak lintasan dan bernilai minimum pada posisi lembah atau posisi terendahnya. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika roller coaster bergerak menurun. Energi kinetik. Energi kinetik atau EK adalah energi yang dihasilkan oleh roller coaster karena gerakannya, bernilai 0 pada posisi puncak lintasan dan bernilai maksimum pada posisi lembah atau titik terendahnya. Energi kinetik diubah menjadi energi potensial ketika roller coaster bergerak naik. Mengapa energi kinetik pada puncak lintasan bernilai 0? Hal ini terjadi karena pada posisi puncak, kecepatan roller coaster adalah 0, sehingga energi kinetiknya juga 0. Energi kinetik bernilai maksimum pada posisi terendah disebabkan pada posisi ini, kecepatan suatu benda ini bernilai maksimum. Akibatnya, energi kinetik yang dialaminya juga bernilai maksimum.
ketiga, dinamika roller coaster, atau pada roller coaster ini mengalami percepatan dan perlambatan. Gerak roller coaster mengalami percepatan, yakni perubahan kecepatan terhadap waktu akibat bertambahnya kecepatan terhadap waktu ketika roller coaster bergerak menurun. Roller coaster mengalami perlambatan atau percepatan negatif ketika bergerak naik. Perubahan kecepatan ini juga terjadi pada saat roller coaster berubah arah. Hukum kekekalan energi. Dalam proses perubahan energi kinetik menjadi energi potensial dan energi potensial menjadi energi kinetik ini, sebagian energi diubah menjadi energi panas atau kalor karena adanya gesekan atau friksi. Misal, roda roller coaster dengan rel lintasan. Energi total sistem tidak bertambah atau berkurang. Energi hanya berubah bentuk, misalnya dari energi kinetik menjadi energi potensial dan kalor. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Pada posisi puncak, energi potensialnya adalah maksimum. Dan ketika pada posisi lembah, energi potensialnya adalah 0. Sedangkan pada energi kinetiknya bernilai maksimum pada posisi terendah dan bernilai minimum pada titik tertinggi. Sementara jumlah total energinya adalah sama. Rumus kekekalan energi mekanik. Jumlah energi potensial dan energi kinetik adalah tetap. Yang berubah adalah nilai masing-masing energi potensial dan energi kinetiknya. Jadi, EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1 adalah energi mekanik pada posisi pertama, yaitu jumlah dari energi potensial pada posisi 1 ditambah dengan energi kinetik pada posisi 1. Sedangkan energi mekanik 2 adalah energi mekanik pada posisi 2, yaitu jumlah energi potensial pada posisi 2 tambah energi kinetik pada posisi kedua. Contoh soal. Sebuah buku bermassa 1 kg jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 20 meter per second. Berapakah tinggi gedung itu jika nilai gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat? Pembahasan. Diketahui massanya adalah 1 kg. Kecepatannya adalah 20 meter per second. Dan gravitasinya adalah 10 meter per second. Berapakah ketinggian gedung atau H? Untuk membahas soal ini, kita perlu buatkan gambarnya. Oke. Kita boleh buat warnanya. Ini warnanya kita ganti dengan warna kuning. Oke. Kita buat gambarnya dulu. Ini adalah gedungnya. Ini ada buku di sini. Buku. Oke. Buku ini massanya adalah 1 kg. Kemudian dia jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah buku tadi. Kecepatan dia saat jatuh ke tanah ini adalah V-nya adalah tadi V2-nya pada posisi keduanya adalah 20 meter per second. Nah, pada posisi pertama ini posisi 1 ya. V-nya adalah 0. V1-nya 0 karena dia diam.
ya, diam, dia belum bergerak. Yang ditanya adalah H-nya berapa? H ini berarti sini adalah H1-nya nih. H-nya berapa? Karena di H2-nya di sini adalah bernilai 0 karena sudah berada di ketinggiannya adalah minimum, ya, berada di tanah. Nah, sekarang berapa ketinggian? Berapakah ketinggian dari gedung? Jadi kita masuk di sini, EM1 kum kekal energi mekanik sama dengan EM2. Maka pada posisi 1 berarti di sini EM itu adalah energi kinetik. Energi potensial 1 ditambah dengan energi kinetik 1 sama dengan energi potensial pada posisi kedua tambah dengan energi kinetik pada posisi 2. Maka kita masukkan angkanya, M1 masanya kali G kali H1 tambah dengan setengah mv kuadrat sama dengan mgh2 tambah dengan setengah mv2 kuadrat. Ini V1 ya. Oke, masanya kita masukkan 1 kg. 1 kali 10 kali ketinggiannya adalah yang akan kita tanya H1-nya ditambah dengan setengah kali masanya 1 kg, kecepatannya 0 karena dia masih diam, sama dengan masanya tadi adalah 1 kali 10 kali H2-nya kita pakai 0 karena dia sudah sampai di tanah, ketinggiannya tidak ada, tambah dengan setengah kali 1 kali V2-nya adalah 20, kita kuadratkan. Berarti ini 10H1 sama dengan setengah kali 400. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti 10H1 sama dengan 200. Karena setengah dari 400. Maka H1 sama dengan 200 per 10 sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian gedungnya adalah sekitar 20 meter. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya di halaman channel Fisika Lambau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.